Usia cuman angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Hai guys. Hai. So, Gimana? Apa? Kok dari tadi mukanya kayak penasaran banget? Apa sih? Karen tuh kepo banget nih. Pengen nanya banget sama Kak Rudo nih. Apa nih? Do you believe in love? Untung bukan do you believe in God. Aduh. Ini Bisa langsung keringetan aku. How do I believe in love? Yes, I do believe in love. Walaupun bukan berarti cinta buta ya, tapi I believe in the concept of love itself. terus gimana? Maksudnya percaya? Aku percaya jika seseorang mencintai orang lain dan orang yang dia cintai juga mencintainya, mereka itu harusnya ketemunya di tengah. Itu konsep dari tengah tuh menurutku, love tuh menurutku itu pertemuan di tengah, give and take yang ketemu di tengah. It's not an easy concept. Saying I love you it's easy, but proving you love me is hard. Dan kebanyakan kalau cowok tuh lebih suka by act daripada by words. Cowok tuh nggak mau dituntut by words because woman need to hear it. If the woman nggak sebutu itu untuk mendengarkannya atau hearing it directly from the mouth of the man, cowok tuh memang lebih suka ya tunjukin aja sayangnya. Iya. Dan tapi kadang tuh kayak misal cewek nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Itu tuh pengennya cuman si cowok tuh bilang, tapi si cowok mikirnya kayak apa sih ribet banget, padahal kayak gue udah tiap hari Iya. Ya. Karena cowok tuh kadang nunjukin love-nya di hal-hal kecil yang kadang woman take it for granted. Contoh, si cowok kerja nggak kerja, si cewek diantarin kerja, itu tuh bukti si cowok sebetulnya sayang. Udah effort banget ya. Itu effort kan, apalagi kalau rumahnya mental ya, satu kiri satu kanan masih dijemput diantar ya, kesannya kayak tukang ojek ya, kayak nggak ada ojek, tapi that guy masih nyempetin bukan cuma buat nyenengin kamu, tapi juga buat ngasih waktu ke kamu. Lumayan ada 15 menit tuh sampai 30 menit di mana we have our time. Mungkin nggak harus ngobrol dalam situ, tapi ada bonding yang muncul. Itu bentuk showing love tanpa saying I love you baby. Iya. Tapi kalau bagi Kak Rudo, misal nganter cewek, Misal ya, itu harus si cewek minta dulu apa Kak Rudo yang bilang, yang nyarani langsung? kalau aku kayak aku bilang tadi 50-50. Aku nggak mungkin tahu dong kegiatanmu. Mungkin kalau cuma your daily routine yang benar-benar nggak pernah ganti dari minggu ke minggu, I can understand. Oke, parent masuk jam 3 sore, pulang jam 12 malam, mungkin yang kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, you have to communicate with me. Well, si cewek memang kadang ngerasa ya bahwa ya kalau bisa kamu cobalah yang nanya, sayang mau nanti aku antar enggak. Sesekali aku akan begitu, sesekali. Tapi kalau cewek tuh nggak enakan tau Kak. Pengen diantar, tapi kalau mau bilang tuh kayak nggak enak. Menurutku ya, ini menurutku, cewek punya kaki, punya aplikasi Gojek, tapi punya kami juga sebagai laki-laki. Gini, ngegojek bisa kok. Tapi tuh lebih pengen ngabisin waktu gitu loh. I know, I get it. Kayak minta diantar. Aku paham banget ini karena aku mau cewek itu kalau tipeku ya, dia itu manja banget enggak, terlalu mandiri juga enggak. Jadi kamu bisa menempatkan diri, oke, cowokku hari Rabu nggak terlalu sibuk, ini waktu yang tepat kalau aku mau minta antar. Tapi kalau Kamis dan Jumat tuh cowokku hektik banget, ya udah Gojek. Jadi in the between lah. Dan cowok pun aku harap yang seperti itu. Jangan cewek lu suruh sama Gojek terus, ya sekalian aja suruh lah tuh nikah sama Gojek. Kurang lebihnya kan gitu. Tapi by the way,
Berarti love language-nya Kak Ruda apa sih? I'm not sure. Love language itu bisa lebih dari satu mungkin ya. Iya, iya. Maybe physical and aku tuh nggak tahu kenapa ya. Aku tuh nggak butuh tahta. Kalau di cowok kan harta, wanita tahta. Aku tuh nggak butuh tahta. Cuman What kind of tahta? nah, tahta tuh dalam artian posisi dinilai tinggi oleh seseorang. Oh, jabatan. Tapi aku tuh kalau menerima pujian yang kecil dari someone that I truly care, itu matters. Jadi aku nganggap love language-ku yang kedua tuh mungkin verbal. Iya, Verbal. Touch and verbal. Nah, kalau bahas physical touch, Oke. berarti itu harus kayak nempel, terus ngelendot, ya nggak sih? Kalau aku lebih suka menyalurkan rasa sayangku dengan ngelus-ngelus rambut pasanganku. Oke. Ngelus-ngelus. Berarti kalau kayak gitu juga quality time dong? Yes. Bentuk aku. Kan itu salah satu love language juga. Ya, true. Okay. Ya. So, kalau aku memang nggak harus kemana, tapi dengan siapa. Aku orangnya yang gitu banget. Some places, even though it's like underground or it's like I don't know, like a hole maybe. Tapi dengan siapa aja. Tapi gini, you love someone. Okay. Love without lust. Okay. Itu possible nggak sih? Terlepas dari love language-ku yang merupakan physical ya. Salah satunya physical. Aku tetap percaya bahwa love without lust it's impossible. Mungkin untuk short period of time bisa, tapi very short period of time ya. Akan ada waktunya kamu cuma mencintai seseorang tanpa lust. Yes, akan ada momennya. Tapi untuk sustain nggak bisa. Tapi kalau menurut Feren, kan bisa ya. Bukannya kalau ya, misal kalau sayang ya pengennya kayak I know. Kita pengen ngabisin waktu bareng together dan di dalam kebersamaan itu tentu akan ada lust juga. Makanya aku bilang, love without lust itu bukan impossible, tapi for only short period of time. Kalau mau hubungannya sehat dan sustain. Sehat dan sustain. Berarti lust nggak sehat? No, kalau tanpa lust itu nggak sehat. Kalau for very long period of time ya, yang aku bilang ya. Oke. Karena what I'm afraid of, lastnya kamu tumpahin ke someone else's. Nah iya, takutnya kayak gitu ya. Iya, mungkin loh itu terjadi. Misal I truly love you, but my lust for someone else's. Belum tentu kamu bisa menerima itu. Gimana bisa? Ya makanya aku bilang, mungkin untuk case yang sangat rare, mungkin ada yang bisa nerima. Tapi kalau menurut Feren, sayangnya ke partner, tapi lastnya ke orang lain. Dia itu ke partner itu nggak. It's not fair. It's fair. Nggak kayak it's not true love gitu loh. Yeah, I know. Yeah. Itu bisa terjadi biasanya because people dalam proses pendekatannya melewatkan part-part tertentu ya. Contoh, aku selalu nggak tahu aku udah bilang berapa kali sih ini ya, aku sampai agak sebel sama diriku sendiri. Mungkin aku harus nyari contoh lain bahwa lust itu berhubungan dengan ranjang kan? Ya. Ranjang itu harus dikomunikasiin. Kamu maunya apa, sukanya apa, nggak maunya apa, boundariesmu apa. Tapi juga belum tentu diranjang sih. Betul. Misal kissing. True, kissing. Okay, it's part of lust. Yeah, yes. Yeah.
Dimana itu juga harus dikomunikasiin. For some people, French kiss is disgusting. For some people, it's fucking hot. Nah, di situ, akan terdengar bodoh kalau kamu sudah menemukan the right person dan kamu cuma meninggalkannya perihal French kiss. Tapi, ada tapinya. If French kiss is really, really that important for you, ya kamu bisa pertimbangkan. Mau kamu komunikasikan dengan bilang sayang, itu bagian terpenting dalam hidup jasmaniku lah bilangnya. Itu bagian terpenting. Aku butuh. What I'm afraid of, I'm cheating on you just because of that. Loh, harus se-fair itu kalau dalam hubungan tuh. Gimana? Bisa nggak? Oke, kita nggak perlu ngelakuinnya tiap hari, but a weekly dose will not hurt, right? Nah, yang kayak gitu, itu yang aku bilang bahwa ketika dikomunikasikan dengan benar, ya last pun bisa jadi bagian penting. Toh juga dengan komunikasi kayak gitu, itu bukan yang sange kan kok? Iya. Bukan. Loh, ketika dua orang punya needs yang berbeda, komunikasi itu untuk menjembatani. Dan contoh nggak cuma kissing, masih banyak lagi hal dalam kebutuhan di atas ranjang yang harus dikomunikasiin. Sesimpel dipeluk. Some people nggak, ada big spoon, small spoon. Ada orang yang memang walaupun dia cowok, dia mau jadi small spoon, dia mau yang dipeluk dari belakang. Sesimpel itu aja. Nah, hal-hal seperti ini buat beberapa orang itu love language-nya. Walaupun bentuknya physical, yang orang bilang, lah itu kan contoh. Some people like do it rough, maybe on bed. Itu akan dilihat sebagai lust ya. Padahal buat orang yang I like to be done rough on bed, itu adalah bukti bahwa you actually enjoying time with me. That's why you put so much effort on it. Tapi kalau orang yang nggak berpikiran kayak gitu tuh, ya cuman mikirnya lu sayang gue ya cuman kena sange, ya gitu. Kalau nggak sange juga bahaya. Bilang gitu dulu ke orangnya pertama. Kayak bullshit banget gak sih kayak. Kalau gue nggak sange sama lu, kalau cuma cinta doang, berat nih hubungan. Karena kalau cuma sayang tapi nggak ada rasa kayak laparnya, cepet bosen. Dan takutnya rasa laparnya ketumpahan ke orang lain. Itu satu. Yang kedua, if that's really your love language, balik lagi yang kayak aku bilang, the more you put effort in it sehingga itu rough, kamu akan merasa I'm loved. I'm being loved at this moment. Dan gak cuma rough, dia bisa kayak tiap kali lagi berdua terus ya pengen doing itu. Dan misal nih salah satu partnernya tuh kayak bilang, kamu mau tiap hari pengen kayak itu bikin gak sehat, itu ya kamu jangan sange doang. Kayak love tuh, showing love tuh bukan cuman itu kok. Betul. Tapi ini perkataan yang kurang cocok diucapin kalau partnernya yang minta terus itu love language-nya memang by doing it. Karena begini, the more you do it, itu diterima sama orang tersebutnya, berarti nih orang bener-bener sayang sama aku. Makanya dia mau keep doing it with me. Karena itu love language-nya. Sama halnya dengan kalau love language-nya give, the more you give the gift, ya berarti anjir aku segitu disayanginnya ya. Tiap hari aku dikasih hadiah, ya ampun. Sama kalau ini bentuk gift-nya bareng, kalau ini gift tanda kutipnya tidur bareng. The more you give, tidur barengnya itu, ya si cowok atau si cewek akan rasa, ya ampun aku tuh disayang itu ya ternyata ya.
Dia mau loh tiap hari. Dia Iya. capek dia ngelakuin. Dia lagi ngapain dia Iya. mau. Tapi kalau mikirnya si cewek itu kayak hyper banget sih, nggak bisa deh aku. True, itu tetap harus menjadi batasan. Ya itu bisa dibilang hyper nggak sih kalau misal? Kalau kamu itu love language-nya mulai kamu salah artikan, Ya, jadi bingung nih antara dia hyper atau emang love language-nya kayak gitu. nah kalau aku ngelihatnya, saat si cewek benar-benar mendapatkannya, perasaan yang menang love-nya apa last-nya? Karena nggak mungkin ngewenya juga nggak ada last-nya kan? Pasti ada dong. Iya. Nah, tapi perasaan happy yang mana yang lebih menang saat itu terjadi, itu juga penting. Karena itu yang akan membatasi ini cewek memang love language-nya itu atau emang hyper aja. Iya. Atau juga misal gini, kalau partnernya mikir, lu nggak sayang, lu cuma sange doang. Yes. Kalau cuma sange doang, kayak ngapain ngasih effort, terus kayak ngasih attention. Kalau Okay. sange doang kan, ya udah kayak pas misal si cewek butuh baru sama dia. Yes, I get it, kan? I get Iya it. kan? Aku setuju nggak dengan pernyataanmu? Setuju. Tapi aku juga mau ngingetin bahwa kamu tetap harus membatasi bahwa keseringan itu dilakukan bukan karena kehyperan, tapi karena itu love language. Di situ sesusah itu untuk nyari garisnya. Silver liningnya memang setipis itu. Aku nggak bisa ngasih tahu yang mana yang hyper, yang mana yang last. Cuman orang itu tersebut yang bisa menentukan. Kayaknya aku udah nggak, ini udah lebih dari sebuah love language deh. Ini kayaknya aku udah mulai berlebihan deh. Karena aku laparnya bukan lapar dicintai. I just want to do it out of lust. Karena itu akan perasaan yang berbeda yang muncul. Nah, aku cuma bisa menjawab sampai titik situ doang. So, menurut Karudo tuh berarti antara love and lust harus 50-50? That's the golden ratio. Aku menginginkan love and lust, Ya. at least di hubunganku, untuk selalu balance. Oke. Tapi, aku ngerasa itu nggak bisa tiap hari aja. Oh, oke. Ngelakuin itu. Untuk mendapatkan that golden ratio itu adalah idealnya. Iya, idealnya. Kalau ideal, berarti akan ada mungkin hari-hari di mana tidak ideal. Nah, aku berusaha menerima itu. Terus gimana? Contoh, ada hari di mana ya aku nggak pengen, walaupun my love language itu physical, aku nggak pengen to physical on you, but I really want you to be with me. Iya. Just Ya ada kalanya lah pastilah. Ada kalanya, Iya. just to comfort me, just show how much you love me. But ada saatnya I want to cut the crap and just do physical things with you. Ada saatnya juga. Tapi aku berharap itu semua naik turun dan selalu di tengah-tengah aja. Sehingga aku nggak ingin cuma modal cinta doang ke kamu, tapi aku juga nggak pengen cuma modal sange doang ke kamu. Oke. Gini. Menurut Karudo tuh last dulu apa love dulu? Baru Menurut- bisa sama Oke. orang itu. Menurutku Iya. tidak ada yang salah. Aku se-open minded itu. Selama goalnya di tengah. Oke. Nggak ada yang salah dengan kamu memulai sebuah hubungan dari last dulu. And then somehow you actually love that guy or that woman. It's fine with me. Aku se-open minded itu. Yang penting kalian berdua balik ke konsep cinta di depan, saling give and take sehingga kalian bisa ketemu di tengah. Iya. Nggak masalah mulainya dari lust atau mulainya dari love. Iya. Gimana kalau dari lust and love itu nggak 50-50? Nggak apa-apa, tapi kalau mau sehat dan sustain memang baiknya lebih sering 50-50. Aku akan begitu.
60-40 back and forth nggak apa-apa. 50-50 lebih sering nggak apa-apa. Tapi ya jangan mulai ke 80-20 tuh udah mulai berbahaya tuh. Udah mulai berbahaya tuh. Karena itu udah mulai going to the one extreme ya. Atau juga apa ya, kayak gimana ya, kalau kebanyakan cowok itu ya pakai logika banget. Misalnya mikir, enggak lah, saya kalau ngelakuin itu ya nggak sehat. Terus kayak pacaran bukan cuman gitu doang kok. Melakukan itu terus sampai berlebihan itu memang nggak sehat. Contoh sehari 7 kali, ya mohon maaf nih, minum obatnya 3 kali, kan gitu. Tapi apalagi melihat umur ya, umur tuh umur orang dan umur hubungan tuh berpengaruh banget. Buat orang yang baru nikah, masih muda, 2 kali sehari itu normal, sering. Nggak 1-2, dan 2 kali sehari itu beneran whole week. Itu juga kayaknya Feren pernah baca deh, kalau ngelakuin itu tuh malah bikin stress relief, stress relief, and so on. True, aku nggak akan deny on that. Tapi tuh kebanyakan orang-orang kayak bilang, jangan itu dulu, ngelakuin itu dulu sebelum nikah. Gitu. Jangan di sini topik itu. Tapi I get your point bahwa itu tuh stress relief if done right. Ini ada extreme case di mana mungkin si cowok atau si cewek sedang tidak mau atau sedang tidak siap, dan case ini lebih sering ada di cowok karena cowok itu have to perform. Bahkan cowok dan having sex sebagai cowok dan stand up tuh mirip. Keberhasilan kami itu dinilai dari seberapa bersuaranya kalian. Kalau stand up tuh ketawa, kalau on bed ya seberapa how great you moan. Nah, banyak cowok yang memang melihat itu sebagai a perform. Contoh kalau orang kayak aku, when my girl is not satisfied, itu kebawa banget di pikiranku, itu bothering me. Jadi kesannya kayak, lu sayang gak sih sama gua? Nggak cuma itu doang, aku ngerasa gagal aja sebagai cowok. Nggak bisa bikin. Nah, itu yang kadang dalih itulah yang ngebikin cowok kadang menolak untuk berhubungan terlalu sering, because have to perform 14 kali seminggu. Ada kalanya 14 kali seminggu, 2 kali sehari kan. Karena kita tadi lagi pakai 2 kali seminggu nih. Ada kalanya seorang performer pun ngerasa kayaknya aku lagi nggak bisa perform deh. Tapi juga ada kalau nggak bisa perform tuh capek apa gimana? Capek yes. Kerjaan seharian gitu. Kalau aku lebih nggak bisa perform kalau capek pikiran daripada capek badan. Capek badan tuh, aku ibarat baru nyetir luar kota, selama nggak capek pikiran, go, gas. Tapi kalau capek pikiran, mau bangun tidur se-fresh apapun, it's really hard. Terus kalau misal si cewek pengen, ya udah. Kalau nggak separah itu stres pikirannya, I'll always try my best. Dan aku pun akan bilang, sayang, I'm currently under pressure, but I'll do this. Aku akan sekomunikatif itu, but kindly understand kalau tidak semenakjubkan biasanya. Aku akan langsung se-open itu aja. Tapi kalau cowok bisa ya kayak bilang nolak gitu? Kalau aku bisa ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Soalnya nggak tahu, aku ngelihat di masyarakat kita ini kok kayaknya cowok have to beg for it. Like it's a transactional. I hate it so much. Nggak cuma 1-2 kasus. Itu kayak having pussy is having the ultimate bargaining power, and I hate it. What I want
gini, kalau di awal memang cewekmu sampai nganggep pussy atau having sex itu setransaksional itu, dan kamu aslinya sebutuh itu, don't marry her. Biarin dia marry sama cowok yang nganggepnya juga nggak sepenting itu, sehingga mereka bisa ketemu di tengah. Mereka doing once a month, nggak ada beban yang nggak ada pihak yang terlukai. Emang sih. Semua balik lagi kayak sefrekuensi nggak sih? Iya betul, itu sepenting itu. Checklist tuh penting banget. Iya emang sih. Ya balik lagi lah komunikasi. Yes, komunikasi. Dan misal kalau misal nih Kak Rudo model tipe orang yang kayak pokoknya harus. Oke. Tapi si cewek tuh kayak no, nggak bisa menuhi. Itu Kak Rudo terima nggak sih? Enggak. Oke. Enggak, langsung emang sejujur bener itu. love without lust itu bullshit. Well, because gini, kalau aku terima, aku punya resiko to betray you every day. Ya. Capek, harus Ya. gini loh, harus memilih untuk tidak di zaman semua orang melakukannya, kemudahannya sangat mudah, and I have to keep faithful on you just because you don't want it. Mending saat aku memiliki informasi itu, aku memilih untuk tidak bersamamu saja. Iya. You go with someone yang cocok needs-nya denganmu, Iya. yang jalan sebulan sekali ngerasa cukup. Iya. Dan saya juga percaya sih kayak kalau nikah itu harus se-fetish. Nggak harus, kalau aku jujur. Kalau aku, yang penting bisa ketemu di tengah. Nggak fetish nggak apa-apa. Sama yang balik ke French kiss tadi. Oke, itu se-important itu buatmu. I'll do it. Seminggu sekali ya. Sama, Ya, fetish pun gitu. Oke, kamu pengen aku fetish yang se-abstrak apa? Bondage, oke. Sebulan sekali ya. Yang penting tingkat laparmu atas itu masih aku kontrol deh. Ya, emang harus banget. Namanya komunikasi itu harus. Ya, makanya itu top 3 alasan orang divorce. Ekonomi, ranjang, komunikasi. Ya sih. Gila sih, kayak takut banget gak sih? Being divorced? Iyalah. No. Oh no. Kalau aku, orang bisa salah membuat keputusan ataupun menilai sesuatu. Divorce itu cuman tindakan. Kalau beneran divorce-nya bener-bener mentok ya, bukan bangsat, cuman kayak bosan sama lu, itu bangsa. Tapi kalau memang aku membuat penilaian yang sangat salah terhadapmu, aku nilai kiri, ternyata kamu sekanan itu, dan kita nggak bisa ketemu di tengah, divorce. Jangan setakut itu. Kalau memang tidak bisa bersama, apalagi orang-orang yang gunain alasan buat tidak mau divorce menggunakan anak. No. Tapi kebanyakan gitu sih. Terus anakmu harus nonton show kalian marah tiap hari? Ya kalau cuma marah teriak-teriakan, kalau udah mulai main tangan. Iya sih. Show itu yang harus kalian tunjukin ke anak kalian. Come on lah. Iya. Divorce tuh buruk, tapi ada yang jauh lebih buruk. Ya itu salah satunya. Ngeliatin kan. Ngeliatin itu ke anak. Iya. Dan nih, balik lagi ke tadi. Oke. Kalian pernah nemu ini? Ada cowok cewek pacaran. Oke. Si cowok lebih kayak punya FWB-an. Oke. Berarti kan dia nyalurin lastnya ke cewek lain. Kalau konsep FWB-nya bener ya lastnya doang. Tapi bisa jadi aku ngasih perspektif lain ya. Dia FWB ke cewek itu bukan nyari last, tapi nyari perhatian. Bisa juga. Tapi gini, bilangnya kayak enggak, maksudnya kayak kenapa bisa FWB-an? Itu karena dia nggak mau ngerusak ceweknya, Kak. Bangsat, udah gitu doang kalau aku. Bangsat. Gini, kenapa jadi ngerusak? Nggak tahu, I don't know. Bukan diobatkan, ini bukan diobatkan. Gini, ngerusak itu kalau si cewek memegang teguh pendiriannya. Oke, listen, ada bedanya. Kalau si cewek memang
Aku tidak mau melakukan itu sampai kita menikah karena pendirianku atau agamaku atau apapun alasannya si cewek punya pendirian teguh atas itu. Yes, kamu bukan ngerusak jatuhnya, kamu mengganggu prinsip dia. Kalau prinsip aku akan sangat hormati. Dan harus dihormati, kalau nggak bisa ya udah tinggalin gitu kan. Iya. Jangan malah kayak nge-betray. Betul. Iya benar sih. Kalau alasannya out of prinsip, ya aku nggak mau ngerusak. Ngerusak tuh kalau misalnya si cewek memang prinsipnya itu aku paksa, aku nggak ngargain prinsipnya. Iya. Tapi aku nggak mau ngelakuin itu. Aku cabut aja, aku cari cewek yang memang satu frekuensi lah nyebutnya sama aku, yang sama-sama melihat itu sebagai needs, yang melihat itu sebagai cikal bakal permasalahan kalau tidak dibicarakan dari awal. Atau juga misal kalau memaksakan itu nggak bakal bisa bertahan sih. True. If you change someone for a short period of time, dia masih mau. Iya. Tapi kalau kamu merubahnya sangat jauh dari akarnya, dia pasti lama-lama hati kecilnya berontak sih. Itu bukan gua. Itu bukan gua. True. Nah, itu yang aku nggak mau. Dan biasanya nih, orang-orang yang berprinsip sangat teguh seperti ini, saat prinsipnya kamu rusak, proses healingnya tuh lama. Nggak worth it, guys. Udahlah, cabut. Nggak usah cari cara. Gini loh, kalau cuma mau ngerusak dia. Ngerusak tuh gini. Dia udah tahu prinsipnya kayak gitu, kamu mabokin. Nah, tuh bangsat banget tuh. Nggak worth it. Proses healingnya, kalau kamu udah invest ke relationship itu, terlalu banyak masalah yang bakal kesambung-sambung cuma gara-gara tindakan itu. Iya kalau si ceweknya mau bisa nerima. Ya. Gimana kalau itu bikin trauma? Iya, dan malah minta putus. Iya. Nah gitu loh, hal-hal yang kayak gitu, it's not worth it. Kalau itu baru aku setuju merusak ya. Ya kamu udah nggak pakai cara halus lagi gitu, kamu udah langsung pakai raja terakhir lah ibaratnya. Iya benar sih, emang harus komunikasi dari awal dulu sih. Never change someone because you never know apakah itu beneran dia mau berubah apa enggak. Iya, jangan pernah ngerubah orang agar sesuai dengan kemauanmu. Yes, itu konsep bisa. Relationship yang selalu ku pegang. Iya. Dan aku dikit lagi ya. Ketika cewekku bilang, aku ngelakuin ini demi kamu, aku marah. Never do anything for me. Iya, gini. Kalau misal emang mau, ya tanpa diminta aja udah mau ngasih gitu kan? Iya benar. Dan nggak harus menggunakan embel-embel aku melakukan ini untukmu. Iya benar. If you really want to do it for yourself. Iya. If it's for your own good, do it. Iya. Contoh, si cewek diet. Terus aku diet supaya kamu makin sayang aku. Jangan kamu diet supaya kamu looking great on mirror. You proud of yourself. You're being healthy. Ada atau nggak ada aku. Misal besok aku mati, kamu nggak ada alasan buat kembali gendut. Oke, get it. Paham. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya, sebetulnya ada pertanyaan yang lebih menariknya. Dari tadi kita ngobrol. Iya. Love tanpa lust mungkin nggak? Kalau cuma lust without love mungkin nggak, Feren? Ya itu nggak relationship sih. Terus apa? Ya bener ya FWB-an aja udah. FWB-an, one night stand. Iya, one night stand aja. Kalau diterusin, menurutmu gimana? Pasti berujung ke love. Berujung ke love? Ke baper, udah fix. Gak fix sih, most likely. Most likely. So, makanya itu kenapa aku bilang, bakal sesusah itu sebetulnya kalau dikomunikasikan atau that's the right person, buat kamu cuma love doang atau lust doang. Gimana? Gini, if that's the right person, even though, makanya tadi kan kamu nanya, kalau mulainya dari lust bisa jadi love nggak? Bisa. Makanya nggak ada yang salah untuk memulainya dari love dulu atau dari lust dulu. Iya. Atau juga lust tuh bukan
tanpa interest tuh nggak mungkin gitu kan, ya nggak sih? Lust tanpa interest itu nggak mungkin. I have to agree. Iya. I Soalnya have kayak to agree. lu nafsu, ya apa yang lu lihat. Iya. Kalau itu nggak memenuhi checklistmu nggak nafsu nggak? Iya, nggak Kan? bakal nafsu. Iya kan, udah. right? Iya. Oke, so ya kayaknya sampai situ dulu deh kak. Kayaknya gitu dulu aja ya. It's been a very interesting Yeah. conversation. Iya. So guys, Ini udah lama banget juga nih. love your partner, but don't forget to love it. Yeah. Tapi dikomunikasikan. Iya, harus menghargai sih. Ya. Jangan saling maksa. Mm-mm. Nggak baik, nggak bisa. Okay, Oke? thanks for listening. Bye. Iya, bye-bye.